Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok pada lemas? Belum pada sarapan ya? Saya puasa, Bu. Oh, alhamdulillah. Sama Mbak Cindy. Nah, sebelum masuk ke materi, absen dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Putri Wulandari, Saya. Rizka Rayu, Saya, Bu. Cindy Aryasari, Hadir. juga Laila. Benar. Alhamdulillah itu semua ya anak-anak. Iya, Bu. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam pelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat gak pertemuan lalu kita membahas materi tentang apa? Siapa teman-teman? Saya, Bu. Apa Bariska? Sejarah kesempatan Islam di Nusantara. Di Nusantara. Di pulau apa? Di pulau apa? Sumatera. Sumatera. Kerajaan apa saja yang ada di pulau Sumatera? Apa ya? Samudra Pasai apa salah? Ya, Samudra Pasai. Apalagi? Ada Malaka, juga. Bu, Malaka. Malaka, ada apa lagi? Aku udah tahu, Bu, lupa yang satu. Yang satu apa, Apa Bu? lagi? Yang satu apa? Lupa. Lupa, Ibu. Nggak tahu saya. Aceh Darussalam mungkin, Bu. Iya, Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang Kesultanan Islam di Jawa. Ya, Bu. Dibuka dulu LKS-nya halaman 23. Ada. LKS halaman 23. Kok ada? 23 Bu, ya. Saya lupa, Bu. Dibaca itu kan materi Mbak Cindy. Dibaca. Nah, itu kasih waktu 5 menit untuk membaca materi. Siap, Bos. Sekarang Ibu nggak ada gambarnya. Sudah. Kan sudah SMP, MTS. Sudah selesai membacanya? Sebentar lagi. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Mbak Zulfa itu masih membaca apa? Mainan apa itu? Dia mainan, Bu. Dia main pulpen, Bu. Ya, sekarang Ibu ada video materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Kalian semua amati dengan seksama ya. Nanti setelah menonton video ini, Ibu akan ngasih kalian beberapa pertanyaan dan kita diskusikan bersama. Maju, Bu. Mbak, Laptopnya masuknya. benar ya? Bisa didengar sampai belakang yang duduk di belakang? Bisa. Diperhatikan ya, nanti Ibu kasih pertanyaan. Iya, Bu. Materi 2 lanjutan. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Tujuan pembelajaran. Sebelum mempelajari materi ini, siswa diharapkan 1. Menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. 2. Memahami dan menyebutkan kemajuan yang dicapai oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Jawa.
Sejarah Kesultanan Islam di Jawa. 1. Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Hal ini dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kesultanan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, Demak dikenal memiliki kekuatan militer yang mengagumkan. Akan tetapi, kekuasaan Kesultanan Demak lambat laun mulai meredup dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan. Ketika kesultanan dipegang oleh Jagadingkir, pusat pemerintahan dipindah dari Demak menuju Pajang. 2. Kesultanan Pajang. Sultan Adiwijaya atau Jagadingkir mendirikan Kesultanan Islam Pajang pada tahun 1568. Setelah Sultan Adiwijaya wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Arya Pangiri yang bukan anak kandungnya. Sedangkan Pangeran Benowo yang anak kandung dari Sultan Adiwijaya diangkat sebagai adipati. Keadaan ini memicu masalah. Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya untuk menggulingkan pemerintahan. Akhirnya, Pangeran Benowo diangkat sebagai Sultan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. 3. Kesultanan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pendiri kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Beliau memerintah pada tahun 1584 sampai 1601. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyagrakusuma. Saat itu kekuasaan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. Kemajuan dicapai di berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan budaya. 4. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1524. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fattah yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa Kesultanan Sunda yang tidak direbut Mataram, serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. 5. Kesultanan Cirebon. Kerajaan Cirebon dibangun dan diperintah oleh Sunan Gunung Jati. Di bawah naungan beliau, kerajaan Cirebon mengalami kemajuan, yaitu kekuasaan Cirebon terbagi menjadi 3, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Mbak Cindy, lihat videonya. Ya, anak-anak mengamatinya. Mudah dipahami kan anak-anak? Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu gambar yang di awal tadi itu gambar apa? Gambar apa Mbak Sinta? Masjid Demak. Masjid Demak. Masjid Demak itu bukti peninggalan Kesultanan Islam di Jawa yang pertama ya anak-anak? Ya, Bu. Itu di Demak. Iya, di Demak. Sekarang alhamdulillah sudah nak. Besok diajak ya, Bu. Ya, besok ya benar-benar sekelas ya. Ya, Bu. Yeay, piknik.
Gak bisa Bu. Susah Bu. Saya mikir sih. Siti bisa sebenarnya. Ayo Mbak Siti. Mbak Siti katanya Bu. Nanti cepat dulu langsung Mbak Cindy ya. Siti kok. Ya, jangan lupa. Kerajaan Demak adalah Kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada tahun 1478. Kesultanan Pajang didirikan pada tahun 1568 oleh Sultan Adiwijaya. Kesultanan Mataram Jaya pada saat kekuasaan Sultan Agung Hayakakusuma. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1524. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yulfa. Ayo Mbak Cindy sekarang. Apa yang didapat dari video tadi? Ayo apa? Lupa Bu. Ya udah. Yang lain sudah bisa memahami materinya? Sudah. Oke, lanjutkan ya. Kalau sudah paham, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, ayo Mbak Cindy. Sekarang Bu. Iya, sekarang. Besok. Kesimpulan pelajaran hari ini dengan adanya Kesultanan Islam di Jawa atau Indonesia, Islam menjadi berkembang besar di Indonesia. Dibuktikan dengan agama Islam merupakan agama yang mendominasi wilayah Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan itu, karena para penguasanya itu masih ada katanya turunan turun-temurun gitu. Betul. Betul. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari mempelajari materi Kesultanan Islam di Jawa pada hari ini? Ya, Mbak. Manfaatnya kita itu dapat mengetahui kerajaan-kerajaan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kita semua selalu